Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Nurdiva Supriyadi dari kelas 12 IPA 5. Kali ini saya akan melakukan praktikum pembuatan tape singkong. Praktikum kali ini berkaitan dengan materi biologi kelas 12, yaitu bioteknologi. Apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi berasal dari bahasa Latin, yaitu bios, yang artinya hidup, teknos, yang artinya penerapan, dan logos, yang artinya ilmu. Mudahnya, bioteknologi adalah pemanfaatan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang bisa digunakan untuk kebutuhan manusia. Nah, dalam penerapannya, bioteknologi ini memiliki suatu prinsip, yaitu memanfaatkan makhluk hidup atau bagian-bagiannya, terutama mikroorganisme yang menghasilkan enzim. Contohnya seperti jamur, bakteri, dan juga alga. Nah, bioteknologi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bioteknologi modern dan juga bioteknologi konvensional. Bioteknologi modern ini adalah bioteknologi yang penerapannya itu menggunakan berbagai macam teknologi seperti kultur jaringan, insulin buatan, atau mungkin cloning pada hewan. Sedangkan bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang sudah digunakan jauh sebelum berkembangnya teknologi. Jadi cara pembuatannya atau metodenya itu masih sangat sederhana. Contohnya membuat tempe menggunakan Rhizopus oryzae, membuat yogurt menggunakan Lactobacillus bulgaricus, atau membuat nata de coco menggunakan Acetobacter pseudomonas. Seperti itu. Jadi penerapan bioteknologi konvensional yang paling terkenal, yang sudah dikenal oleh masyarakat sejak lama, salah satunya yaitu dengan cara fermentasi. Nah, fermentasi ini adalah proses mengubah bahan-bahan yang kompleks menjadi bahan-bahan yang lebih sederhana dengan bantuan mikroorganisme di dalam kondisi lingkungan yang anaerobik, tidak membutuhkan oksigen, ataupun parsial anaerobik yang hanya membutuhkan sedikit oksigen. Nah, contoh dari proses fermentasi ini adalah pembuatan tape. Nah, pembuatan tape ini melalui proses fermentasi. Bagaimana prosesnya? Tonton videonya sampai habis. Apa saja tujuan dari praktikum kita kali ini? Tujuan dari praktikum kita kali ini yang pertama, untuk mengetahui penerapan bioteknologi dengan fermentasi dalam proses pembuatan tape. Yang kedua, untuk mengetahui hasil dari fermentasi. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui peranan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae dalam peragian. Tape singkong ini merupakan salah satu makanan yang sudah sangat sering kita jumpai atau sudah pastinya kita kenal, karena makanan tape singkong ini memiliki berbagai manfaat. Contohnya seperti tape singkong ini sangat baik untuk pencernaan karena pada proses pembuatannya kita menggunakan Saccharomyces cerevisiae yang bagus untuk usus. Yang kedua, manfaat dari tape singkong ini sebagai pengganti karbohidrat yang baik karena singkong adalah salah satu pengganti dari nasi. Yang ketiga, dapat mencegah anemia. Yang keempat, dapat mengontrol tekanan darah. Yang kelima, dapat menutrisi tulang dan sendi. Yang keenam, dapat memelihara otot dan saraf. Dan yang terakhir, dari manfaat dari tape singkong ini sendiri itu dapat mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, walaupun banyak manfaat dari tape singkong ini, tetapi kita tidak boleh terlalu banyak atau mengonsumsi tape singkong ini sangat banyak karena tape singkong ini mengandung alkohol dari proses fermentasinya.
Ini adalah hasil fermentasi singkong selama kurang lebih 2-3 hari. Perubahan-perubahan yang terjadi secara umum sejalan dengan teori yang ada. Tekstur tape singkong sudah menjadi lunak dan berair, serta rasa dari tape singkong sudah cukup manis. Apabila pada pembuatan tape singkong, tekstur dari tape singkong masih agak keras dan belum berair, serta rasa yang didapat belum terlalu manis, maka hal tersebut bisa saja dikarenakan waktu fermentasi yang hanya 2-3 hari. Sedangkan pertumbuhan mikroorganisme yang tertinggi adalah fermentasi selama kurang lebih 9 hari. Jadi, saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara kerja ragi pada proses fermentasi tape singkong. Jadi, ketika kita melakukan fermentasi singkong atau membuat tape singkong, kita membutuhkan beberapa mikroorganisme seperti Rhizopus sp, Saccharomyces cerevisiae, Candida uteris, dan beberapa mikroorganisme yang lainnya. Nah, mikroorganisme yang berperan cukup penting atau berperan lebih penting dibanding yang lainnya dalam pembuatan tape singkong ini yaitu Saccharomyces cerevisiae. Jadi, pada jamu ragi atau Saccharomyces cerevisiae itu akan memakan glukosa yang ada pada singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa tape singkong memiliki tekstur yang lunak. Nah, pada proses fermentasi tape singkong ini itu terjadi perubahan biokimia yang sangat penting, yaitu perubahan hidrolisis pati menjadi glukosa dan maltosa. Nah, perubahan inilah yang mengakibatkan atau menimbulkan rasa manis dari tape singkong dan perubahan glukosa menjadi alkohol dan juga asam organik. Jadi ragi ini nantinya akan membentuk enzim. Enzim tersebut akan memecah karbohidrat pada singkong menjadi glukosa yang lebih sederhana. Makanya tape singkong itu memiliki rasa yang manis tanpa membutuhkan gula. Apa saja yang dapat kita simpulkan dari praktikum di video kita kali ini? Kesimpulannya, yang pertama yaitu pembuatan tape singkong termasuk ke dalam bioteknologi konvensional, di mana metode atau cara pembuatannya masih sangat sederhana dan dapat kita lakukan di rumah. Yang kedua, jamu ragi atau Saccharomyces cerevisiae menjadikan glukosa sebagai makanan untuk pertumbuhannya, dan ragi tape menghasilkan enzim untuk memecah karbohidrat menjadi gula yang lebih sederhana. Hal-hal tersebut mengakibatkan tape singkong memiliki tekstur yang lunak dan juga rasa yang manis tanpa harus diberi tambahan gula. Yang ketiga, reaksi pada fermentasi juga dipengaruhi oleh jenis gula dan produk yang dihasilkan. Singkatnya, pada fermentasi tape singkong, reaksi kimia yang dihasilkan yaitu glukosa dipecah menjadi alkohol, karbon dioksida, dan juga energi. Kesimpulan yang dapat kita ambil yang berikutnya yaitu lama proses fermentasi tape singkong yaitu selama 2-3 hari, di mana lamanya fermentasi ini juga mempengaruhi kadar alkohol yang dihasilkan. Yang terakhir yaitu kegagalan dalam pembuatan tape singkong ini juga bisa disebabkan karena penutupan singkong yang tidak rapat selama proses fermentasi. Karena selama proses fermentasi, kondisi lingkungan yang dibutuhkan yaitu kondisi lingkungan anaerobik atau tidak membutuhkan oksigen. Ketika ada udara yang masuk selama fermentasi, maka enzim yang dihasilkan oleh ragi tape tidak akan terpecah.